Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai lapisan efek pada KineMaster. Lapisan-lapisan efek yang disediakan oleh KineMaster begitu banyak, termasuk yang sedang saya tampilkan di sini. Nah, di sini akan saya bahas mengenai macam-macam efek dan bagaimana pembuatan efek agar efektif. Pada KineMaster kita bisa membuat efek-efek yang begitu menakjubkan dan pembuatannya itu mudah. Nah, berbagai macam efek sudah disediakan di KineMaster, semacam efek seperti ini. Nah, di sini akan saya munculkan hampir semua efek-efek yang bisa dibuat dengan KineMaster, semacam pergantian warna seperti ini, ataupun kita membuat blur objek tertentu atau membuat gambar poster. Nah, ini semuanya disediakan di KineMaster, termasuk membuat gambar sketsa seperti ini. Nah, juga sketsa seperti ini. Kita juga bisa memperkecil gambar, nah, atau memperbesarnya. Sebuah objek bisa kita perbesar. Nah, di sini kita juga bisa membuat semacam gambar sketsa, baik sketsa yang berwarna maupun di sini ada sketsa yang hitam putih. Di samping itu kita juga bisa membuat sebuah teks, dan teksnya itu bisa kita seolah-olah timbul dan juga bersinar untuk warna yang cerah. Nah, kita juga bisa membuat efek semacam gambar relief seperti yang sekarang terlihat ini, gambar relief. Atau juga bisa untuk gambar perspektif, gambar miring ke kanan, miring ke kiri dan sebagainya. Dan hampir semua efek di KineMaster itu akan maksimal jika kita melakukan pengaturan terhadap efek tersebut. Jadi bukan berarti langsung dipasang efek langsung efektif, itu tidak. Kita lebih maksimal dengan dibuat pengaturannya. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana pengaturan sebuah efek agar menjadi gambar perspektif, miring ke kanan dan sebagainya. Di sini juga bisa kita membuat sebuah ombak. Nah, ini harus dengan pengaturan termasuk pergerakan agar bergerak. Nah, di sini juga kita bisa membuat gambar semacam sketsa atau memperbanyak gambar menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini pada efek juga kita bisa membuat gambar cermin. Nah, jadi kita yang tadinya gambar tidak ada efek cermin, kita bisa membuat efek menjadi cermin semacam ini. Jadi seolah-olah ada pantulannya. Nah, itu juga dengan mempergunakan efek pada KineMaster. Begitu juga efek semacam ini, ataupun efek seolah-olah beriak, airnya beriak. Nah, juga kita bisa membuat sebuah ombak menjadi lebih besar. Yang tadinya ombaknya kecil semacam ini, bisa kita perbesar ombaknya. Nah, itu juga mempergunakan efek. Juga bisa membuat modus menjadi malam, ataupun kita juga bisa mengacaukan sebuah gambar. Untuk membuat efek, nah, yang kita harus menggabungkan antara pengaturan dari efek tersebut dan gabungan dari fasilitas-fasilitas KineMaster yang sudah disediakan. Nah, berikut akan saya ulas bagaimana cara memaksimalkan sebuah efek di KineMaster. Sekarang kita buat dulu media baru untuk mempraktekkan sebuah efek. Kita pakai rasio 16:9. Untuk membuat efek di KineMaster, kita harus memperhitungkan media atau video dengan efek yang akan kita munculkan. Nah, antara efek dengan video itu harus sesuai agar memberikan hasil yang maksimal. Nah, sebagai contoh di sini akan saya ambil media laut dan kemudian kita memberikan efek gelombang. Nah, contohnya ini media laut. Kita akan memberikan efek gelombang. Untuk menciptakan sebuah efek, yang pertama kita tentu harus memulai pada line head ini. Kita memulai efek dari posisi mana? Nah, ini harus kita tentukan apakah dari awal atau tidak dari awal seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan efek, nah, kita pilih lapisan. Nah, kemudian kita pilih efek ini. Efek. Nah, di sini sudah tersedia efek. Namun jika teman-teman masih
kurang, kita bisa mendownloadnya di toko ini. Kita bisa mengambil di toko yang sudah disediakan di KineMaster dengan mengklik tokonya ini. Nah, jika kita memilih efek, KineMaster juga akan langsung memunculkan efek-efek yang sudah disediakan. Inilah macam-macam efek yang disediakan oleh KineMaster, dan kita bisa mengunduhnya. Sebagai contoh, akan saya unduh spiral ini. Nah, kita klik aja spiral. Nah, kemudian kita pilih unduh dengan catatan. Ini pilih yang gratis, dan yang gratis itu banyak. Sini kita pilih, kemudian kita unduh. Nah, setelah terunduh, di sini tertulis terinstall. Kita kembali aja. Otomatis spiral sudah muncul. Seandainya kita mau menginginkan yang spiral, bentuknya seperti ini. Ya. Tapi di sini kita tidak akan membuat spiral, tapi membuat gelombang. Nah, seandainya belum ada, bisa dicari di toko ini. Tapi saya sudah mendownloadnya. Untuk membuat gelombang, nah, kita pilih gelombang kecil, kita pilih beriak. Sedangkan gelombang yang agak besar kita pilih wap. Ini, nah, kita pilih wap agar dia bergelombang. Ini. Sekarang pada media sudah terlihat bergelombang. Nah, ini untuk lebih memaksimalkan sebuah efek, nah, kita harus mengaturnya. Nah, inilah di pengaturan, baik cara pemunculannya, misalnya memudar, ataupun di sini pengaturannya. Nah, kita atur itu frekuensi gelombang. Nah, frekuensi gelombang kita bisa memperbanyak frekuensinya seperti ini, nah, ataupun memperkecil frekuensinya. Kita bikin 9 saja atau 10. Nah, di samping frekuensi X yaitu naik turunnya, kita juga bisa menaikkan frekuensi Y-nya, koordinat Y-nya, untuk memperbanyak daripada gelombang itu. Nah, kalau semakin renggang, semakin sedikit, semakin renggang. Begitu juga amplitudonya. Nah, amplitudo itu naiknya gelombang. Kita juga bisa mengatur areanya agar, misalnya saja, agar awannya itu tidak ikut bergelombang. Nah, ini kita bisa sesuaikan agar cuma lautnya saja yang bergelombang seperti ini. Nah, kita bisa menurunkannya agar awannya tidak ikut bergelombang. Kita klik OK. Nah, di sini maka sudah bisa membuat menjadi bergelombang yang lebih besar. Nah, di samping bergelombang, kita juga bisa menciptakan ombak pada laut ini. Nah, ombak kita bisa menggabungkan dengan lapisan berikutnya. Lapisan kita pilih bergulung ombak. Ini putaran. Nah, kita bisa memilih jadi seolah-olah ada ombak. Nah, ini bergulung. Nah, besar kecilnya juga bisa diatur agar yang bergulung cuma ombaknya seperti ini. Seperti ini. Nah, seandainya ini kita klik, kita play, dia bergelombang, tapi dia tetap di sini. Ini bergelombang. Nah, efek itu akan lebih maksimal jika kita gabungkan dengan perintah-perintah lain di KineMaster. Nah, contohnya ini. Pada efek ini, efek gelombang ini akan kita gerakan dengan key atau kunci. Nah, kita start dari sini, ya. Kita pilih kunci agar dia bergerak ke kanan. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Nah, setelah kita kunci di sini, nah, kita geser ke kanan. Kita geser. Nah, di sini ombaknya kemudian kita geser agar dia berjalan ombaknya. Nah, seperti ini. Nah, kita centang. Nah, berarti di samping bergelombang, dia juga berombak. Nah, kita bisa coba di play. Dia bergelombang. Kemudian dia muncul ombak. Nah, ini muncul ombaknya. Pada efek ini kita juga bisa bertumpuk. Itu di samping bergelombang, dia juga berombak. Nah, kita bisa menggesernya ke bawah atau ke kiri ataupun ke kanan. Nah, seperti ini. Untuk menggeser sebuah efek seperti ini, efek ataupun stiker dan lainnya, caranya di sini kita tekan lama tanpa dilepas
sampai bergetar, kemudian kita bisa menggesernya. Nah, kalau tidak seperti itu, yang bergeser adalah view-nya seperti ini. Nah, setelah ini ombaknya kita bisa perpanjang. Nah, ini kita bisa perpanjang tampilannya, durasinya sampai akhir, begitu juga ombaknya sampai akhir. Nah, kalau di play, nah dia berombak kemudian bergelombang. Jadi yang perlu diingat dalam pembuatan efek, di sini akan saya munculkan satu media lagi. Nah, misalnya ini, dalam pembuatan efek yang penting adalah pengaturannya. Kita harus tahu pengaturan dari efek. Sebagai contoh di sini, gambar ini akan saya beri efek perspektif. Ini kita kasih efek perspektif. Nah, ini efek ini misalnya yang kadang mengacau. Efek ini tanpa ada pengaturan dia tidak menimbulkan efek apapun. Nah, begitu juga efek-efek yang lain banyak yang seperti itu. Berarti efek akan berfungsi jika kita melakukan pengaturan terhadap efek tersebut. Efek ini itu maksudnya untuk membuat gambar perspektif, gambar miring ke kanan, miring ke kiri, dan sebagainya. Namun, dia akan efektif berjalan jika kita melakukan pengaturan di sini. Nah, ini saya perbesar dulu biar full screen. Nah, seperti ini. Dia akan berfungsi jika kita melakukan pengaturan. Berarti kalau sebelum diatur, walaupun diperbesar, dia masuk tidak berefek apapun. Nah, soalnya di sini hampir semua efek itu akan efektif jika kita melakukan pengaturan. Pengaturan di sini kita klik. Nah, di sini pada efek di source ini kita bisa mengatur left top, dari left, sebelah kiri, dan atas. Ini kita bisa membuat dia miring. Nah, begitu juga left top untuk yang Y-nya. Nah, berarti naik turunnya kiri kanan. Kalau Y itu naik turunnya. Nah, naik turunnya. Right top X, right berarti ini top dan yang X. Nah, ini berarti kiri kanannya seperti ini misalnya. Nah, begitu juga untuk yang bawah, bottom. Nah, bottom kiri kanan, yang Y atas bawah, left bottom. Nah, seperti ini misalnya. Nah, top, nah, dia akan berfungsi jika dengan pengaturan. Nah, sebagai contoh yang ini misalnya yang sudah saya atur. Nah, ini hal seperti ini akan berfungsi. Efek seperti ini akan berfungsi jika digabungkan dengan sebuah media lainnya. Misalnya sebuah media seolah-olah kita mau memunculkan ini pada sebuah baliho. Nah, seperti ini misalnya. Agar dia menyesuaikan dengan lebar layar yang hijau ini, kita bisa mempergunakan efek. Nah, ini kita bisa mempergunakan efek yang tadi, yaitu efek perspektif. Atau kita bisa menyesuaikan agar gambar ini masuk ke dalam frame ini, frame daripada baliho ini. Nah, suaranya saya hilangkan terlebih dahulu. Ini saya munculkan dari awal. Ingat, untuk menggeser itu kita tekan lama, ditahan, baru dia bisa bergeser. Nah, ini di sini juga kita mau menghilangkan layar hijau, yaitu kita pilih chroma key. Ini kunci chroma, kita aktifkan. Nah, di sini sudah hilang gambar hijaunya. Nah, berarti nantinya seperti itulah. Agar lebih maksimal kita pasang perspektifnya, perspektif daripada gambar ini. Nah, ini kita bisa pas-paskan, berarti left
kita turunkan, kemudian ini kita geser keluar lagi, begitu juga yang bawah kita naikkan lagi. Nah, seperti ini. Berarti gambar sudah menjadi perspektif, menyesuaikan. Nah, seperti ini dia gambarnya. Saya duplikat agar panjangnya sesuai. Begitu juga perspektifnya. Itulah pemberian efek pada KineMaster. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.